warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sigmania, kenalin aku Anissa Fitria dari kru Magang Sigma yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, kali ini aku nggak sendirian karena aku bersama narasumber yang keren banget nih. Salah satu mahasiswa dari Untirta dari jurusan Agribisnis. Nah, kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya videonya. Nah, jadi aku udah sama narasumber kita nih yang akan menemani jalannya podcast ini. Aku udah bersama Kak Ina Nur Zahra, salah satu mahasiswa agribisnis dari Untirta, teman-teman. Halo semuanya. Nah, karena kita udah sama mahasiswa agribisnis, tentunya kita akan mengulik lebih dalam tentang jurusan agribisnis, teman-teman. Kira-kira teman-teman udah tahu belum sih jurusan agribisnis itu apa? Mungkin boleh langsung aja ya Kak Ina. Oke, jadi aku mahasiswa semester 5. Yang aku dapat dari sini, agribisnis itu adalah kegiatan usaha dimulai dari produksi, terus hasil panen dan pemasaran, itu semua ada di situ. Jadi agribisnis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi dari hulu ke hilir, yang dimana itu pada akhirnya tujuannya untuk meningkatkan keuntungan atau memaksimalkan hasil panen. Nah, itu dia tentang pengertian dari prodi agribisnis sendiri. Teman-teman mau tahu lebih lanjut, makanya nonton sampai habis ya. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin ya Kak tentang jurusan agribisnis itu sendiri. Nah, tadi kan menyangkut tentang pertanian. Apa sih Kak yang membedakan jurusan agribisnis ini dengan jurusan pertanian biasa Kak? Mungkin boleh langsung dijelasin ya. Oke, jadi yang membedakan agribisnis dengan pertanian biasa, sebenarnya agribisnis itu kan pertanian bisnis ya, tapi agribisnis ini lebih luas karena di sana itu kita belajar gimana caranya manajemen pengelolaan sumber daya dari petani itu sendiri bisa maksimal. Itu tuh meminimalkan modal, tapi itu tuh bisa memaksimalkan keuntungan. Jadi di agribisnis ini kita juga belajar tentang aspek pasar, kita juga belajar tentang harga. Jadi kita kayak gimana produksi dari pertanian itu sendiri bisa untuk menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Nah, terus Kak, pertanyaan kedua nih, mahasiswa agribisnis itu turun juga nggak sih Kak ke sawah? Karena kan tadi aku dengar ya bahwa agribisnis ini cuma membahas tentang manajemen, keuntungan, dan pengelola dari bisnis pertanian itu sendiri. Terus mahasiswa agribisnis itu ada turunnya juga nggak sih Kak ke lapangan, kayak ke sawah-sawah gitu, ke petani-petani gitu? Jelas dong, ada. Agribisnis itu juga turun ke lapangan, ke kebun dan ke petaninya langsung, karena dengan kita turun itu kan kita bisa tahu gitu gimana lapangannya itu langsung gitu. Dari kita wawancara petani, kita tahu nih harga pasarnya lagi berapa, terus hasil panen mereka lagi kayak gimana, terus metode atau teknik apa sih yang mereka lagi gunakan gitu. Karena dari wawancara yang kita lakukan itu kita ada untuk memenuhi tugas, kayak misalkan analisis manajemen resiko, analisis manajemen keuangan, yang gimana tuh nanti buat menentukan gitu apakah usaha tani dari petani itu sendiri udah layak, udah bisa untung, atau ternyata selama ini hanya berusaha untuk balik modal. Nah Kak, gimana sih Kak cara pendekatan bisnis yang diterapkan pada ilmu agribisnis nih Kak? Karena kan tadi kan udah ngasih tahu kalau agribisnis ini perlu turun ke petani juga, ke sawah gitu. Terus gimana sih Kak cara melakukan pendekatannya sendiri? Oke, pendekatan agribisnis di bisnis pertanian itu misalkan bisa ambil contoh di aspek pemasaran gitu, kayak jadi pendekatan bisnisnya itu kita apa sih strategi pemasaran untuk memaksimalkan penjualan dari produk pertanian itu gitu. Terus kita juga menganalisis harga yang lagi ada di pasar gitu, gimana caranya si petani ini bisa untuk dapat keuntungan yang lebih banyak tapi dari memaksimalkan hasil panen. Misalkan hasil panennya itu bagus dan lebih berkualitas gitu, biar kayak si produk ini tuh nggak habis di kampung itu sendiri, tapi bisa lebih luas keluar kampung dari desa itu.
desa petani itu sendiri gitu. Contohnya gitu sih. Nah, peluang kerja di agribisnis ini banyak nggak sih Kak? Karena mungkin banyak yang orang tahu gitu agribisnis ini kayak ngapain sih jadi petani kah? Sering denger gitu nggak sih Kak? Sering banget. Sering banget kayak agribisnis turun ke sawah buat jadi petani kah? Gitu. Nah, terus apakah peluang kerja di agribisnis ini luas gitu Kak? Oke, aku sering banget digituin apalagi sama orang tua aku dulu waktu aku ambil agribisnis, katanya kamu mau ngawon bebek. Enggak ya guys, prospek jadi agribisnis itu luas dari yang aku lihat karena kating-kating aku alhamdulillah udah berhasil memperlihatkan gitu. Jadi yang pertama itu kita bisa gabung di agritech, itu kita dibutuhin banget guys karena dari yang kita pelajarin, kita praktekin itu masuk semua atau relevan dengan agritech. Terus kita juga bisa masuk ke lembaga pemerintah seperti Dinas Pertanian atau badan penyuluh gitu. Karena itu juga masih relevan banget. Abis itu kita juga bisa mulai bisnis sendiri, bisnis pertanian karena kalian sadar nggak sih kalau yang kalian konsumsi selama ini itu adalah rata-rata produk pertanian di mana itu berarti berpotensi. Terus rata-rata sih ya, tapi yang dari cutting aku itu malah masuknya ke perbankan karena masih selaras dengan kredit pertanian atau koperasi pertanian. Wah, berarti prospek kerja di agribisnis ini luas banget. Luas ya, banget, masih Kak. banyak sebenarnya lainnya. Kayak enak banget gitu, bahkan bisa ke ranah perbankan juga gitu. Kayak jadi nggak cuma ke sawah doang ya guys, buat kalian yang mau masuk agribisnis mungkin. Nah, terus gimana sih Kak tren agribisnis selama 5-10 tahun ke depan? Dari yang mulai sekarang aja nih ya, rata-rata tuh aku malah udah nggak bahas, bukan nggak bahas sih, maksudnya mengurangi materi tentang pertanian tradisional. Kita tuh sekarang smart farming, IoT gitu, kayak yang memang udah mengikuti teknologi banget. Jadi untuk tren 5-10 tahun ke depan itu pastinya mengikuti teknologi banget. Jadi kayak kita tuh e-commerce untuk produk pertanian lebih luas, terus teknologi-teknologi pertanian yang dimana itu memudahkan petani dan dapat memberikan keuntungan lebih besar lagi tuh pasti harusnya lebih ada dan ditemukan gitu. Jadi kayak tren 5-10 tahun ke depan tuh diharapkan kayak pemerintah dan kita semuanya kerjasama buat memaksimalkan pertanian Indonesia. Wah, berarti jangkauan tren 5-10 tahun di jurusan agribisnis ini sangat luas ya Kak. Nah, terus seberapa besar sih Kak porsi praktik dibandingkan teori dalam kurikulum agribisnis sendiri? Kalau dari aku ya, sejauh ini porsi praktek dan teori itu kena 55% dan prakteknya itu 45% karena praktekku nggak di laboratorium aja, tapi kita tuh lebih sering turun lapangan dan teorinya tuh banyak banget guys. Jadi banyak banget yang mata kuliah baru yang kita pelajari gitu. Sejauh ini di universitas sih seperti itu. Balik lagi tapi menyesuaikan dengan kampusnya masing-masing. Jadi nggak bosen ya Kak, nggak di dalam kelas aja Betul. gitu, tapi explore juga, seru banget. Karena bahan materi kita itu dari lapangan itu. Nah, terus nih Kak, apakah mahasiswa juga belajar tentang teknologi pertanian modern kayak smart farming atau agritech? Belajar banget yang tadi udah aku sebutin gitu, karena sekarang rata-rata pembahasannya tuh malah smart farming, terus IoT, hidroponik gitu, urban farming. Jadi kayak gimana, tapi sebenarnya itu juga jadi tantangan juga karena bagi petani-petani yang udah memang senior tuh sulit ya untuk kita ngobrolin yang benar-benar modern gitu, karena mereka mungkin lebih nyaman dengan kebiasaan atau tradisional. Kayaknya lebih sulit untuk ngajak masyarakat untuk pindah nih ke modernisasi gitu ya Kak. Bisa, tapi mungkin butuh waktu gitu, karena untuk penyesuaian gitu ya Kak. Nah, tadi keren banget penjelasan Kak Ina tentang modernisasi
dari pertanian itu sendiri. Bener guys, karena anak muda ini jarang banget ya kak ya yang mau terjun langsung ke sawah, kayak mereka mikirnya kotor, bau, panas gitu ya kak ya. Betul. Karena banyak tahu kesempatan lain yang bisa anak muda ambil di pertanian ini gitu. Kalian harus tahu dulu deh lapangan kayak gimana, seru banget. Tanpa harus kotor-kotoran pun ternyata bisa ya kak ya, dengan adanya teknologi ini. Nah, jadi tadi kan Kak ini udah cerita nih ya bahwa Kak Ina ini udah kuliah semester 5 pada jurusan agribisnis ini. Nah, terus ada nggak sih Kak pengalaman yang paling berkesan gitu selama Kakak udah kuliah 5 semester ini? Ada dong, pasti ada dong. Kita ambil dari yang kampus dulu kali ya. Menurut aku yang paling berkesan itu ketika aku ketemu dosen-dosen tuh yang emang ternyata dia tuh udah terjun langsung di agribisnis gitu. Jadi dosen aku dia ngajar tapi sambil juga punya empang, punya peternakan, punya perkebunan. Jadi kayak mereka nggak asal ngasih materi tapi mereka udah terjun langsung gitu loh. Dan aku ngeliatnya tuh kayak jadi semangat gitu, wah berpotensi gitu. Terus kalau udah turun lapangan apalagi, ini paling sering ya ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu petani yang mereka tuh luar biasa baik banget. Mereka tuh nawarin makanan dan minuman yang sebenarnya tuh kayak nggak cukup deh buat mereka di lahan gitu, tapi mereka berusaha nawarin ke kita para mahasiswa yang mau wawancara. Kan kita juga meminjam waktu mereka gitu ya untuk dapat bahan materi. Nah itu tapi mereka yang excited banget gitu loh. Jadi kayak itu berkesan banget sih. Jadi kayak bukan wawancara tapi malah kayak lagi ngobrol sama bapak atau ibu sendiri. Seru banget ya ampun. Tapi Kak, dari pengalaman seru nih ya pasti kan ada nggak enaknya. Ada nggak sih Kak pengalaman nggak enak yang selama ini sama kuliah ini Kakak rasakan gitu di jurusan agribisnis, entah itu terjun langsung atau selama di kampus? Pengalaman kurang mengenakan paling dari yang biasa kita aja kali ya, mood dosen, temen-temen yang emang juga kurang bisa membaca keadaan, ngikutin mood dia. Terus paling kalau yang terjun langsung itu kita tuh kadang butuh surat buat kayak terjun atau wawancara gitu, tapi memang ngurusnya itu butuh waktu gitu loh. Tapi ada juga yang nggak perlu, jadi kayak itu memudahkan mahasiswa banget sih. Nah, gimana sih Kak peran anak muda pada saat ini dalam dunia transformasi pertanian? Oke, nah karena isu pertanian itu juga ada nih namanya guys, regenerasi pertanian, yang dimana tuh anak muda kurang tertarik sama pertanian karena katanya kotor, panas, terus kayak gajinya kecil gitu-gitu. Makanya yang aku temuin rata-rata di lapangan hanya kayak orang tua gitu, bahkan yang udah lanjut usia gitu, bapak ibu yang pensiunan makanya dia mengolah sawah gitu. Jadi kayak anak muda itu berperan penting banget guys, karena kita nggak selamanya bisa bergantung kepada mereka gitu. Mereka udah waktu istirahat gitu saat kita untuk bantu mereka gitu. Apalagi di perkembangan teknologi ini nih, banyak sebenarnya teknologi yang bisa ngebantu pertanian itu sendiri gitu. Kayak kita bisa sebagai anak muda ini, kita kan menyerap teknologi itu mudah gitu ya, kita mengolahnya mudah. Belum tentu bagi mereka yang udah senior itu bisa menerima teknologi tersebut gitu. Makanya peran anak muda itu diperlukan banget guys untuk perkembangan pertanian, karena siapa sih yang mau krisis pangan gitu, pada akhirnya itu buat kita sendiri kok. Nah, tadi penjelasan Kak Ina itu sumpah keren banget sih Kak, karena kayak benar kayak yang Kak Ina bilang, anak muda zaman sekarang siapa sih yang pengen turun ke sawah ya, kayak kotor-kotoran di sawah, padahal nggak perlu kotor-kotoran, sebenarnya bisa ya Kak ya. Bener, banyak kok kesempatan lainnya di pertanian ini yang bisa anak muda ambil gitu. Nah, ada nggak sih Kak kayak stigma negatif tentang agribisnis ini, kayak ya elah cuma petani doang gitu? Ada nggak sih Kak omongan kayak gitu dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang cuma tahu nih bahwa kakak ini anak agribisnis gitu? Banyak, apalagi dari orang tua sendiri kan yang bilang, kamu ngapain agribisnis, mau jadi petani, mau ngangon bebek gitu. Enggak ya guys, karena yang tadi aku sampaikan juga, kita bisa ngambil banyak kesempatan di pertanian ini gitu. Dari stigma-stigma itu sebenarnya ya wajar aja, karena mereka nggak tahu lapangannya gimana gitu. Jadi kita butuh pendekatan atau kayak
ajakan lebih intens lagi gitu buat anak muda ataupun masyarakat lainnya buat tertarik dengan agribisnis ini gitu. Karena nih kalau misalkan mikirnya cuman kotor sawah nih, kita tuh juga bisa mikir kayak produk sehari-hari yang kita makan kan produk pertanian ya. Jadi kayak pasti tuh dibeli terus gitu, dan itu berpotensi gitu. Jadi kayak dari situ aja kita harus berpikir kayak sebenarnya tuh agribisnis menguntungkan gitu. Apalagi buat mereka yang benar-benar mau belajar dan mengembangkan agribisnis itu sendiri gitu. Karena teknologi yang udah memudahkan kita banget. Nah, itu dia tadi penjelasan dari stigma negatif. Bisa kita simpulkan bahwa agribisnis ini nggak cuma tentang pertanian aja ya Kak ya, dan nggak cuma tentang ngangon bebek. Jadi kita nggak boleh judge dari covernya aja ya teman-teman. Cobain langsung dulu ke lapangannya. Pasti kalian tuh kalau ngeliat petaninya langsung tuh kayak, wah kayaknya gue harus gantiin sih, wah kayaknya mereka butuh istirahat sih gitu. Karena mereka yang udah setua itu masih berusaha keras buat nyiptain nasi untuk kita makan. Nah, gimana sih Kak cara menanggapi komentar-komentar orang? Tadi kan udah dikasih tahu nih tentang stigma negatif dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang cuma tahu covernya aja ya Kak. Terus gimana sih Kak cara mengkomunikasikan bahwa jurusan Kakak ini menjanjikan gitu? Karena kan banyak ya yang ngeremehin tadi kayak yang udah saya jelasin. Paling yang bisa bukan hal simpel ya, tapi mungkin kita bisa mulai dari kita tuh buka seminar atau kita buka kayak event gitu loh tentang agribisnis, dimana bukan tentang belajar aja, tapi kita juga ngejelasin urban farming kayak dari hidroponik, gak harus punya lahan kok, tapi di depan teras pun kita juga bisa produksi tanaman atau bisa bisnis pertanian gitu. Terus juga pendekatan, nah ini untuk pendekatannya ini nih terhadap pelaku usaha mungkin yang tertarik usaha di bidang pertanian gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas dari mulai teori sampai bahkan turun ke lapangan dan bahkan sampai stigma-stigma negatif ya Kak ya. Terus, mahasiswa pertanian pastinya kan ada ngobrol-ngobrol nih sama petani. Gimana sih Kak cara mahasiswa agribisnis ini buat mengkomunikasikan ke petani-petani yang mungkin beda generasi kayak yang tadi udah Kak ini jelasin? Karena kan pasti ada susah-susahnya gitu ya Kak ya. Mungkin boleh langsung dijawab aja. Oke, jadi pendekatan dengan petani senior ya yang rata-rata udah lanjut usia. Karena memang aku di lapangan itu sendiri jarang nemuin petani yang masih muda gitu sih, rata-rata udah lanjut usia dan pensiunan gitu. Gimana sih cara kita sebagai mahasiswa bisa dapetin informasi dari mereka? Itu nggak mudah ya guys, karena perlu pendekatan yang emang harus strategiin gitu biar bisa narik mood mereka atau narik semangat mereka buat mereka ceritain tentang usaha tani mereka gitu. Nah, paling kalau dari aku sih untuk strategi pendekatan sama petani yang lintas usia atau generasinya beda itu, aku tuh suka banget nunjukin ke mereka kalau aku tuh excited dan mau tahu banget nih tentang usaha tani mereka gitu. Jadi kalau mereka udah ngeliat kita nih anak-anaknya tuh excited sama mereka tuh mau banget untuk ceritain tentang usaha tani mereka gitu loh. Terus kalau mereka lagi ngasih informasi ke kitanya tuh kayak yang ngangguk-ngangguk mengerti, dan kalau nggak ngerti kalian harus tanya, karena ketika ditanya itu si petaninya itu tuh semangat untuk ngejelasinnya gitu. Mereka tuh suka dipenasarin gitu. Nah, tapi guys, note ya bahwa nggak boleh terlalu menggunakan bahasa kampus banget nih kalau lagi wawancara sama petani gitu, karena belum tentu semua petani itu mengerti. Jadi pakai bahasa yang santai dan sehari-hari aja sih kalau bisa gitu. Terus jangan terlalu kaku karena mereka akan ikut kaku. Sejauh ini aku temuin dan gimana komunikasi aku sama mereka tuh seru-seru banget sih. Apalagi nih kalau mereka udah pamitan, aku udah pamitan sama mereka gitu, mereka tuh pasti kayak bawain aku sesuatu dari lahan mereka gitu loh. Kayak misalkan aku lagi di kebun timun, mereka bawain aku dan teman-teman aku timun, bawain cabe gitu. Terus kayak dikasih pesan gitu sama mereka, nanti kalau misalkan
kalian udah berhasil gitu, jangan lupa untuk main lagi ke sini gitu, kasih tahu informasi atau hal apa yang bisa kita lakuin gitu untuk meningkatkan usaha tani mereka gitu. Itu kayak menyentuh banget sih, bikin kita tuh semangat banget buat belajar di kampus gitu. Terus mereka juga pesennya tuh selalu kayak gini, kayak nanti kalau panen tuh main ya kesini gitu. Kayak ya ampun, apa baik banget, ibu baik banget. Jadi dari yang tadi udah Kaina omongin gitu ya, ternyata agribisnis itu seseru itu ya, Seru banget guys. seru banget. Selain kita belajar ekonomi, belajar bisnisnya, belajar manajemen, belajar pertanian, bahkan kita juga belajar komunikasi yang baik dengan orang yang mungkin usianya jauh banget dari kita. Banyak banget teman-teman ilmu yang bisa dipetik dari jurusan agribisnis ini. Betul, ini teman-teman itu sebenarnya dibutuhkan banget buat mereka. Kenapa? Karena di usaha tadi mereka tuh rata-rata yang aku temuin nggak bisa untuk menghitung atau menganalisis usaha mereka gitu. Jadi mereka kayak ngejalanin aja, beli input atau beli kayak bahan-bahan buat pertanian itu mereka ya udah seinsting mereka gitu. Terus untuk hasil panen, untuk pendapatan tuh mereka nggak tahu untuk untung atau ruginya tuh kayak gimana. Jadi kalau kita tuh lagi nganalisis keuangan mereka tuh mereka seneng gitu ngasih tahu gimana hasil usaha mereka. Jadi kita tuh dibutuhkan dan harus banget bantu mereka guys. Keren banget. Jadi selama tadi nih pembahasan kita, ada nggak sih Kak pesan atau kesimpulan selama tadi pembahasan kita ini? Ada. Jadi kayak yang tadi itu kalau kita tuh benar-benar dibutuhin guys, kayak buat hal kecil kita menghitung apa yang mereka beli, terus kayak hasil yang mereka dapetin gitu, terus bantu mereka untuk mendapatkan harga yang layak gitu, karena rata-rata nggak bisa menyandingkan tenaga yang udah mereka keluarkan gitu untuk harganya. Jadi kayak kita harus kasih tahu mereka bahwa mereka udah sangat membantu kita dan mereka berharga, jadi kita harus bantu mereka gitu. Buat kalian yang minat agribisnis, kalian harus cobain karena gak usah mikirin stigma orang, ternyata dalamnya tuh seru banget. Dan aku nggak pernah nyesel untuk masuk agribisnis, dan aku akan, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku akan pilih agribisnis lagi. Gitu. Nah, mungkin itu kesan dan pesan dari Kaina selama menjadi mahasiswa agribisnis. Dan aku juga punya pesan buat teman-teman yang sebelumnya pernah punya stigma-stigma negatif tentang jurusan Kaina ini nih. Jadi buat teman-teman, kita yang memang nggak boleh ya mudah menilai sesuatu dari luarnya aja, karena kan kita nggak tahu dalamnya seperti apa dan kita pun tidak menjalani kehidupannya gitu. Jadi kayak kita nih harus cari tahu dulu, harus ngulik dulu lebih dalam lagi biar kita bisa menilai sesuatu. Karena kalau nilai dari luarnya aja rasanya nggak fair nggak sih Kak? Nah, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kapan-kapan lagi. Dadah, terima kasih guys.